kabupaten sana aja bisa kok ngeklaim dengan gini. Tampilannya SKC. Oh ini tampilannya ribut banget mau akses. Kritisi. Bisa tapi aksesnya ribut banget. Jadi kayak gitu Mas. Jadi banyak hal kritis yang bisa dikritisi gitu ya. Dan udah transparan itu nggak ada risikonya. Bahkan di channel malaikat juga isinya yang mengaruh malaikat yang positif aja itu. Karena terbuka semua. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Koko. Itu sebetulnya di Tulungagung mungkin di antara teman-teman kan mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Tapi saya kan khusus belajar bagaimana terkait anggaran. Itu memang kalau dibahas hari ini itu tidak akan selesai. Apalagi terkait dengan tender. Tender itu di Tulungagung penurunan penawaran itu sampai ada yang mencapai 40%. Ya nanti kalau kita hitung PPH, kita hitung keuntungan kontraktor, mungkin Pak Koko sudah bisa membayangkan walaupun belum dikerjakan pasti walaupun mungkin dia dimenangkan karena mempunyai kuari sendiri, alat sendiri, SDM sendiri, apapun sendiri. Tapi secara logika, walaupun belum dikerjakan saya jamin pekerjaannya tidak karu-karuan. Tapi kenapa itu kok masih dimenangkan? Itu kita nanti perlu masukan panjenengan agar apa? Ini kan dia melanggar undang-undang karena yang menang harga terendah. Nah ini wis bener karena ini punya alat sendiri. Tapi Pak, kita pun belum pernah belum sampai tahu betul tidak pihak OLP Gensau PPK itu bisa sampai ke lokasi ada dokumentasi bahwa dia punya alat sendiri, punya kuari sendiri. Nah Tulungagung kalau saya pelajari Pak, kenapa proses pembangunan itu sering dibangun sebentar sudah hancur? Ada bagian dari itu juga. Saya ingin masukannya dari beliau. Terima kasih. Jadi itu kalau pengadaan itu sebenarnya ada dua jenis ya. Satu penunjukan langsung, yang dua berkualifikasi ya. Nah, teman-teman agak salah menerjemahkan. Yang harus dimenangkan itu bukan harga terendah. Yang dimenangkan adalah nilai lelang terendah. Harga dengan nilai itu beda, terutama yang pre-kualifikasi. Nah, teman-teman sekarang yang dikritis itu syarat-syarat pre-kualifikasinya itu menghindari yang kekhawatiran sampai enggak. Kalau syarat-syarat pre-kualifikasi itu menghindari kekhawatiran masyarakat, kritisi. Yang dikritisi apa? Syarat-syarat pre-kualifikasinya. Harga, terus nilai, administrasi, macam-macam. Ya, nah, untuk penunjukan langsung, pertanyaan saya nggak tahu juga, apakah Tulungagung sudah punya harga satuan, kertas, harga satuan pasir. Nah, itu masih dipakai enggak? Jadi ada dua ya, kalau kita lelang satu kualifikasi, satu penunjukan langsung. Kalau kualifikasi, jadi nggak harus pemenang terendah itu dimenangkan. Nilai terendah yang dimenangkan. Nah, sekarang kalau Tulungagung ini ternyata ada problem serius nih. Kalau nilai terendah yang dimenangkan itu proyek nggak jadi, berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Syarat-syarat pre-kualifikasi. Jadi kita tuh kalau mengkritisi fokus. Saya khawatir yang dikritisi wartawan, yang dikritisi nggak paham. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu ini, tapi kira-kira seperti itu. Nah, dorong ini di Undang-Undang Pengadaan Barang itu diwajibkan adanya benturan kepentingan. Bahkan di Undang-Undang Tipikor salah satu modus yang bisa dipidana itu adalah konflik kepentingan proses pengadaan. Ada konflik kepentingan di proses pengadaan. Lah pertanyaannya, teman-teman ULP itu pegang terkait dengan aturan konflik kepentingan enggak? Padahal ini diajak pidana. Diajak pidana. Nah, jangan-jangan ini petugas pengadaannya nggak paham tentang konflik kepentingan.
Ya, jadi kayaknya ini perlu banyak buku deh. Nah ini kan forum bagus nih. Forum bagus untuk saling belajar. Ya, saya juga belajar, saya nggak paham proses pengadaan, saya nggak paham. Tapi saya baca dikit-dikit. Nah, tapi ini saya senang ini, karena ternyata kan Pak Anwar tadi catatannya ini. Ternyata kalau nilai yang ditenangkan bukan harga, nilai rendah, ternyata masih ada resiko proyek itu amburadul. Jadi kupas, jadikan itu diskusi publik. Jadi advokasi yang paling efektif, ya. Kalau yang menjadi concern kita itu juga menjadi concern publik. Nah, caranya gimana? Caranya wartawan udah bagus, bentuk komunal untuk lebih noisy, cerewetin, ada Fatayat NU, ada macam-macam. Nah, saya cerita nih Pak, yang dilakukan wanita Afghanistan, ya, itu model HP. Ibu-ibu, dia pertama foto pelang proyek ini jalan apa ini 6 kilo, lebar 6 meter, terus anggarannya 5 miliar ya. Keren. Nah, habis itu di video dia pakai mistar biasa. Keren di video. Loh, ini nggak sampai 6 meter ini. Ini cuma hanya 5,9 video. Wah, ini 6 kilo. Terus dia, wah ini berarti korupsi. Nah, itu dibicarakan di Facebook. Ini fatal. Nggak boleh mengada-ngada ya. Orang di Filipina itu triplek bawa skateboard. Di Skype itu kan biasanya kalau triplek 10 mili, ada 12 mili. Di skateboard aja 0,8. Di video aja. Ini kalau saluran speknya berapa? Ukur pakai skateboard. Jadi gini. Yang paling efektif advokasi itu adalah data-data faktual. Dan data faktualnya gampang banget, udah tapi bisa. Terus ada alat ukur. Itu jadikan public concern, dibicarakan di radio komunitas. Harapannya apa? Harapannya seluruh pejabat yang berwenang itu bertanggung jawab terhadap yang menjadi proses. Iya, ada inspektorat, BPKP, turun. Jadi semua nggak kita pegang. Jadi jangan semua itu kita kerjakan itu karena kita hebat. Enggak. Tugas kita adalah mendorong ya birokrasi bertanggung jawab itu bergerak berdasarkan isu yang kita bangun. Ya, kira-kira itu, Pak. Pak, apa tambahan? Apabila pembangunan tersebut sudah tertancap di semen, sudah jadi ya setengah jadi, itu gimana nyikapinya? Padahal itu bisa sampling. Jadi gini, kalau aspal itu ada alat tes saja, yang perlu modal dikit. Itu dilubangi, lubang kayak pipa itu, ambil. Enggak, kalau aspal dites ketebalan aspalnya berapa. Kalau semen itu bisa bahannya, bisa dicuit di bibit, bisa dipakai alat tekanan, itu ketemu komposisi, semennya berapa, ini berapa. Mulai dikit. Nah, kalau sudah ketemu faktual itu, siapapun nggak bisa bantah. Apalagi diterbitkan oleh pejabat berwenang misalnya. Jadi kalau nanti nggak ada data-data seperti itu, munculnya jadi gaduh. Kalau kita ada Pak Kiai malah ditakut lagi kan. Siap. Ya kayak kira itu. Terima kasih. Ya. Lagi. Mix. Tambah dikit. Betul. Terima kasih. Ini saya mencoba untuk pola pikir yang berbeda. Tadi pertanyaannya bagus, terutama Mas Anwar. Bagus. Tapi saya ingin mencoba mengacak aja. Biar tambah amburadul. Bahasanya amburadul. Karena gini Pak. Selama ini banyak orang yang menjustis
ini KPK gimana kerjaannya, korupsi tetap banyak. Yang korupsi sendiri pun itu kadang-kadang tidak merasa korupsi, ya. Jadi kadang-kadang masyarakat sendiri dari LS, saya tidak membela orang korupsi, tapi ini fakta di lapangan. Kadang-kadang masyarakat dari ada LSM, dari lembaga, dari usaha yang lain, kadang-kadang orang korupsi itu sama dengan orang jatuh ketimpa tangga. Oke, kayak yang tadi disampaikan Pak Sarimulyo dan Pak Supri, ya, itu orang tidak mutlak dia yang salah. Bagi menurut saya, ya, bahwa saya tidak pernah beliau, saya belum pernah cuma orang yang korupsi itu kadang-kadang tidak disengaja ada. Antara korupsi, maling, pungli itu beda tipis sekali bedanya. Makanya hukum juga bingung. Ya bedanya tipis. Nah, kadang-kadang orang nggak merasa, oh ya kenapa saya mau ditahan karena korupsi? Mungkin, ini akan mungkin banyaknya ada media-media, ada LSM yang nakalan, kasarannya ya. Tidak semua orang itu baik, ada yang buruk. Nah, di sini sering nodong. Nah, sering berapa juta manusia, berapa orang manusia yang datang ke sana minta amplopan, kasarannya ya. Nah, itu kan dari mana? Kan otomatis dia tidak sadar dari A tarik seret kasihkan B, tahu-tahu saya begini. Tahunya yang bertanda tangan Pak Sarimulyo korupsi sekian miliar umpamanya. Nah, tapi semua itu tidak salah dari yang korupsi. Ada yang korupsi tidak sendiri, tidak ada niat untuk korupsi, tidak ada. Ini berarti misalnya niat korupsi dan tidak sengaja karena adanya banyak tekanan, banyak orang dari anggota kita tidak menyalahkan di ACB ya, cuma ini dari aja dari ini aja saya ya. Makanya antara baik dan buruk itu seperti jalan ya. Jadi kalau suruh bersih juga tidak bisa, minimal bisa kurang ya. Makanya kita juga harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita kembali ke laptop. Kenapa orang itu dikorupsi? Jadi jangan semata-mata ini bajingan, ini orang korupsi, ini dipakai ABD. Tapi orang kita tidak tahu. Ternyata orang ini ngambil uang karena ada yang datang, ada pondok yang minta uang, ada yayasan minta uang, ada LSM minta uang. Ini uang dari mana? Kan otomatis ada salam tempel, diterima, dikasihkan. Ada namanya pungli, maling, korupsi, beda tipis. Ya, beda tipis. Ini menurut saya. Ya, ini tidak ada rujukan konkret, cuma ya ini sambil tujuan aja. Jadi beda tipis hanya itu aja bagi saya. Tidak tahu nanti cara melakukannya bagaimana, kan ini acak-acakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo tanggapannya, Bapak. Jadi gini, menarik nih. Ya, kalau bicara legal formal, jadi intinya gini, praktek di dunia Pak Yai, itu orang itu hanya bisa dipidana ya, itu kalau bisa dibuktikan niatnya. Nah, padahal kita sebagai orang awam pasti jawabnya niat yang tahu hanya Tuhan ya. Tetapi dalam konteks legal formal, niat itu dalam konteks itu adalah mens rea. Itu terdiri dari dua. Ya, hati-hati. Mens rea, kesengajaan itu terdiri dari bisa dibangun dengan dua argumentasi. Yang satu hasrat, ya umumnya hasrat. Dan Pak Kiai tadi cerita hasratnya nggak ada nih, tapi dia korupsi. Itu bisa dikualifikasi dengan pengetahuan. Jadi kira-kira gini, kalau orang itu diverifikasi pengetahuannya cukup walaupun nggak punya niat, tapi dia tetap melanggar hukum, dianggap dia punya niat. Salah satu contoh sederhana, ini ada jalan, itu ada penanda jalan maksimal 30 km per jam, jalan sendiri. Motor ini, orang gila mati. Dia punya SIM,
kecepatannya 40 km. Nah, aku bisa ambil tersangka lo. Tapi